sejauh mana kepatuhan dari perusahaan-perusahaan kita yang ada di Kabupaten Berau dalam melaksanakan amanah Perda 8 itu, artinya rekrutmennya mengutamakan tenaga kerja lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabupaten Berau sudah memiliki Perda nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Kerap kali sejak Perda ini disahkan, banyak pihak mengkritisi terkait pelaksanaan Perda nomor 8 ini. Kenapa hingga saat ini kesannya kok setengah hati atau bahkan belum dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau sebagai leading sektor yang mengamankan perlindungan tenaga kerja lokal. Lalu apakah memang tudingan-tudingan tidak terlaksananya atau belum dilaksanakannya Perda nomor 8 itu benar-benar seperti itu? Penting untuk kita tanyakan langsung kepada Dinas Tenaga Kerja yang memang sebagai dinas yang langsung membidanginya. Langsung saja pemirsa, saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak Junaidi dan Kasih Pelatihan Pak Fauzi. Assalamualaikum Pak Junaidi, Pak Fauzi. Salam. Apa kabar dulu nih Pak? Alhamdulillah. Pak Fauzi gimana kabarnya? Sehat Pak ya? Oke, makasih Pak. Dan langsung aja Pak. Kan sampai hari ini banyak masih berseliweran tudingan-tudingan bahwa pelaksanaan Perda nomor 8 2018 itu khususnya perlindungan tenaga kerja lokal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Apakah itu betul Pak? Terima kasih Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk terkait pelaksanaan Perda 08 kan ada beberapa aspek juga yang kami tempuh, antara lain kalau bicara tenaga kerja berarti kita bicara tentang SDM-nya. Salah satu yang kami sudah laksanakan yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan. Jadi kalau bicara tenaga kerja berarti bicara sumber daya manusia itu yang mumpuni lah, yang siap pakai. Jadi saat ini Dinas Tenaga Kerja sudah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan, antara lain ada operator komputer, kemudian operator ini perbaikan AC, kemudian otomotif, kemudian khusus menjahit. Itu sangat diminati. Salah satu contoh juga khusus menjahit ini kan dari 20 yang kami laksanakan di ABT 2020 itu 20 yang kami targetkan peserta yang daftar 500 lebih. Banyaknya. Iya. Padahal menjahit aja Pak ya? Menjahit aja itu. Jadi ada juga AC yang kemarin malah sudah melaksanakan kegiatan prakteknya, hasil pelatihannya itu di kantor atau di kantor kami pernah juga Pak ya, dilaksanakan perbaikan, jadi mereka sudah siap pakai. Jadi itu salah satunya melalui pelatihan. Kemudian ada juga pelatihan dari perusahaan pertambangan. Sudah melaksanakan pelatihan kemarin, contohnya ada PT Madani sudah melaksanakan pelatihan yang dibuka oleh Bu Bupati. Yang rekrutnya itu dilaksanakan 2020 kemarin, ada 44 orang. Menurut penyampaian dari PM-nya Madani itu memakan biaya sekitar 9 miliar untuk pelatihannya? Iya, jadi itu 6 bulan. Oh, pelatihannya 6 bulan. Di mana itu Pak? Di pelatihannya untuk fisik di Armet. Nanti setelah itu di site. Itu salah satu, karena kan kalau pelatihan menjahit apa operator komputer, nanti ditanyakan sama kepala seksinya lah, berapa biayanya. Mungkin paling tinggi 50 juta Pak ya. Nah, sedangkan ini yang operator HD, eskavator, doser dilaksanakan oleh PT Madani juga dilaksanakan dari 2020, ada juga PT Buma,
itu makan waktu cukup banyak. Oke. Nanti ada lagi 10 personil, 10 peserta, itu kurang lebih 3 miliar. Oke. Salah Terus satu. dari segala macam jenis pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sendiri maupun dilaksanakan oleh perusahaan bekerja sama dengan Disnaker ya. Apakah pesertanya memang sudah diutamakan tenaga kerja lokal? Ya itu Calon tenaga kerja lokal. ya rata-rata di kan lingkar tambang. Nah, jadi mereka sendiri yang merekrut itu diutamakan lingkar tambang seperti di Gunung Tabur, di Teluk Bayu. Kemarin ada juga yang Kecamatan Tanjung. Oke. Ada jadi juga lingkar tambang juga. Oke. Jadi kami juga memohon supaya agak merata, diperluaslah mungkin Kecamatan Sambaliu atau kecamatan di luarnya lagi supaya nanti ada pemerataan. Oke. Itu yang kami sampaikan kepada manajemen dan insya Allah disampaikan nanti di tahun yang akan datang. Oke. Mudah-mudahan bisa. Itu salah satu bentuk perlindungan tenaga kerjanya tadi. Jadi ada pelatihan. Artinya Disnaker menyiapkan SDM Oke. tenaga kerja lokal ini dilatih dulu sampai siap pakai. Ya. Nanti begitu perusahaan buka rekrutmen disalurkan. Oke. Apa seperti itu ya? Artinya supaya tenaga kerja lokal kita siap pakai gitu. Dan menurut manajemen juga mereka ini kan dilatih nih. Setelah dilatih 6 bulan ya kalau sudah siap pakai, jadi mereka langsung setelah memenuhi syarat ketentuan yang mengurus manajemen ya langsung direkrut menjadi tenaga kerja. Jadi dilatih dulu. Nah setelah mereka mahir, nah baru direkrut tenaga kerjanya usaha. Nah itu salah satu bentuk program lindungi tenaga kerja lokal yang melalui pelatihan. Nanti hari Jumat besok lagi ada pelatihan menjahit dari PT Pama juga, ada 30 orang, ada 2 kampung. Nah, kemudian yang lain perlindungannya ya kita yang sudah mereka anak-anak muda atau warga kita yang sudah ex karyawan plus project PT SIS itu kan banyak juga wadah berawal. Nah, itu kami pantau terus supaya itu dimanfaatkan juga oleh perusahaan. Dikaryakan kembali di perusahaan. Dikaryakan kembali ya seperti KDC, saya berkunjung langsung bertanya sampai sejauh mana sudah rekrutnya. Nah itu warga kerja yang ada di Tapi berhasil Pak, artinya bisa diterima sama perusahaan. Iya, karena kan salah satu persyaratan mereka bekerja kan kartu kuning. Ya, kalau kartu kuning ya harus KTP Kewenangan Brau. di sini ya. Harus KTP Brau. Kalau nggak KTP Brau ya nggak diberikan Nggak bisa. kartu kuning. Oke. Nah, mereka persyaratan untuk bekerja ya kartu kuning. Oke. Nah, itu sudah otomatis sudah. Oke. Nah, coba saya beralih dulu ke Pak Fauzin bentar. Iya. Sampai hari ini data dari Dinas Tenaga Kerja sudah berapa pelatihan Pak yang dilakukan kita, baik yang dilakukan kita maupun sama perusahaan, yang pesertanya memang mayoritas itu tenaga kerja lokal, calon tenaga kerja lokal. Kita ada program pelatihan yang tahun dari daerah ya 2 tahun ini memang ada turun, jadi kita laksanakan secara mandiri. Biasanya kan kita melaksanakan itu kerjasama dengan BLK Balikpapan, BLK Samarinda. Ya tahun terakhir ini karena kita sudah punya sarana pelatihan, ruang pelatihan yang bisa kita laksanakan di sini seperti pelatihan menjahit, otomotif, sepeda motor, inisiatif. Kita laksanakan di sini karena kita ada sarananya. Oke. Kita menggunakan instruktur dari Tuhan. Oke. Kemudian untuk rekrut Pak, biasanya kita merekrut, kita persyaratan itu harus memiliki KTP Brau. Oke. Karena kita terkaitan dengan tadi itu Oke. Undang-Undang Nomor 8 dan kerja lokal. Jadi satu syarat itu harus memiliki KTP Brau. Dan memang pemirsa untuk diketahui supaya tidak salah paham, yang disebut dengan tenaga kerja lokal baik dalam undang-undang sampai Perda Nomor 8 adalah yang disebut tenaga kerja lokal itu yang memiliki KTP di suatu wilayah 12 bulan pemirsa. Jadi jangan dikira orang yang di luar Pulau Kalimantan yang datang ke sini kemudian bukan disebut tenaga kerja lokal, sepanjang dia memiliki KTP Brau itu tenaga kerja lokal. Ini diluruskan supaya tidak salah persepsi pemirsa ya. Nah, lanjut Pak. Jadi dari berbagai macam jenis pelatihan itu tadi yang dilaksanakan, ini harus saya tanyakan Pak Gun ya. Itu kesannya kan bukan jenis pekerjaan yang
yang menjadi prioritas atau primadona di Kabupaten Berau ya. Di kita ini kan pekerjaan primadona adalah pertambangan. Tapi justru yang kita laksanakan pelatihan menjahit, servis AC, kemudian motor dan segala macam. Apakah kemudian yang dilakukannya pelatihan ini bukan untuk diserap sektor pertambangan, tetapi arahnya adalah untuk kemandirian? Gimana? Kemandirian. Untuk kemandirian ya. Artinya diharapkan setelah pelatihan ini warga kita juga bisa mandiri berusaha sendiri ya. Jadi wirausaha lah gitu, entrepreneur ya. Oke, baik. Nah Pak Jun, sejauh ini pantauan Pak Jun sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, sejauh mana kepatuhan dari perusahaan-perusahaan kita yang ada di Kabupaten Berau dalam melaksanakan amanah Perda 8 itu, artinya rekrutmennya mengutamakan tenaga kerja lokal. Pantauan Pak Jun sejauh ini gimana? Jadi di bidang penempatan tenaga kerja sudah menyurati ke perusahaan-perusahaan, setiap ada lowongan wajib diumumkan. Oh, jadi sudah disurati semua? Ya, sudah disurati. Makanya seperti PT Kalimantan yang ada di Kilo 5 itu, 1 orang aja itu mereka umumkan. Oh, luar biasa. Nah, jadi setiap ada rekrut dari 1 orang, jadi kata umumkan di sini untuk membantu. Artinya tujuan komitmen ya? Ya, perhotelan ada rekrut, ya kami ini. Nah, kemudian ada juga kalau ada perbankan juga yang mau rekrut, ya kami sampaikan supaya diumumkan juga. Oke. Nah, itu sebagian perusahaan-perusahaan juga yang ada dilakukan maksimal lah untuk diumumkan. Itu memang ada peraturan yang berlaku, baik itu corporate maupun peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Setiap ada lowongan wajib diumumkan. Walaupun nanti pelaksanaannya di dalam peraturan itu pihak perusahaan bisa melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pemerintah. Dalam ini Pemda. Nah, makanya selama ini kan ada PT Buma rekrut. Kemarin KDC saya lihat 79 orang. Nah, itu pun masih ngurus ini indikat lagi karena masuk ke foto berokok itu kan sangat ketat ya. Makanya melalui seleksi yang ketat. Itu pun belum bekerja. Jadi masih bertahap, memang dibutuhkan 405 orang yang dibutuhkan. Tapi intinya Pak, menurut pantauan Bapak, perusahaan-perusahaan kita ini sudah taat terhadap amanah mengutamakan tenaga kerja lokal atau lebih banyak yang belum taat Pak? Jadi kami kan selalu sosialisasi, melakukan kunjungan perusahaan-perusahaan supaya peningkatan aplikasi lah dalam melaksanakan perda ini supaya bisa dirasakan oleh masyarakat lah pelaksanaannya. Ya, makanya setiap perusahaan kan seperti Rekobana, Madani itu semua kami selalu walaupun tidak melalui surat ya kami telepon by phone supaya kalau ada rekrut, ada pengumuman di kecamatan, ya usahakan juga ada pengumuman di sini supaya masyarakat bisa mengetahui lah rekrut. Jadi itu yang kami laksanakan. Nah, itu pun dorongan daripada pemerintah daerah, pimpinan, kemudian dari Pak Ketua Dewan, anggota Dewan memberikan support juga kami lah, mendukung lah dalam rangka kegiatan peningkatan kemanfaatan lah sumber daya manusia kita nih. Tidak segan-segan juga pokir-pokir banyak sudah masuk ke sini. Dari para anggota Dewan itu saking mendukungnya kegiatan yang ada di Senaker ini dalam rangka perlindungan tenaga kerja lokal tadi. Jadi bukan hanya yang ditambang, tapi entrepreneur ini perlu juga ditingkatkan. Nah ini pemirsa, saya harus sampaikan jujur ya, saya bukan memuji tapi ini fakta gitu. Pak Junaidi ini salah satu kepala dinas yang luar biasa mau terjun ke lapangan ke lokasi dalam rangka memang memastikan semua perusahaan-perusahaan itu taat terhadap perlindungan tenaga kerja lokal. Sebagai buktinya pemirsa, harusnya wawancara hari ini itu dilaksanakan 3 hari yang lalu. Sejak 3 hari yang lalu kami mau ketemu beliau ini selalu tertunda karena beliau sibuk turun ke lapangan, ada ngawasin PT KDC, ada pelatihan apa ini itu. Intinya adalah arahnya adalah tenaga kerja lokal, dan itu fakta, bukan rekayasa. Nah, selanjutnya Pak Jun, artinya kami salut lah ya, Pak Junaidi tidak segan-segan untuk turun ke lapangan ini gitu untuk perlindungan tenaga kerja lokal. Kenapa sampai segitunya Pak Jun? Ya, karena saya ini kan ada amanah lah, sebagai anugerah lah dalam rangka
beramal lah, karena kan dalam rangka diberi amanah ini ada kebijakan saya yang bisa saya manfaatkan untuk kemaslahatan warga Berau. Kemudian salah satu juga kegiatan kami juga selain peningkatan tenaga kerja ini kan ada juga yang namanya teman-teman yang sudah di PHK kemudian hak-haknya tidak dibayar, kami juga melakukan pendekatan ke perusahaan. Jadi awalnya itu bisa yang dituntut 2 N+2 kemudian N+1, akhirnya kami jalan tengah, tapi ini di luar peraturan. Karena di kami ini kan yang namanya kan yang pedagang bisa terima lah ya. Jadi ada namanya kebijakan minta kelonggaran supaya teman-teman didapatkan dulu pesangon supaya bisa mandiri lagi. Itu sudah dilaksanakan beberapa kali. Dan alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang perselisihan itu bisa diselesaikan. Ya, tanpa harus jalur peradilan. Ya, ada juga yang jalur pengadilan tapi sedikit aja sih. Ada malah lebih banyak kegiatannya itu melalui mediasi, melalui fasilitasi nanti akan yang outputnya itu perjanjian bersama PB. Kalau mediasi anjuran, jadi lebih sedikit anjuran. Tapi memang itu yang diinginkan oleh teman-teman serikat, teman-teman perusahaan supaya tidak sampai lanjut ke pengadilan. Betul. Jadi perjanjian bersama ini PB ini memang salah satu cara yang praktis lah. Jadi semua peraturan itu tidak dilaksanakan, bukan berarti tidak dilaksanakan, tapi mencarikan jalan solusi terbaik lah. Dan dengan PB ini otomatis tidak ada pihak yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah. Ya, jadi karena kita carikan kesepakatan, kita carikan jalan yang terbaik lah. Dan itu diakui juga teman-teman perusahaan, juga teman-teman serikat buruh dalam rangka membantu anggotanya ini, buruh atau pekerja ini supaya bisa mendapatkan haknya lah. Baik Pak, terakhir nih Pak. Ya. Apa yang Bapak mau sampaikan di kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau, utamanya yang belum bekerja ya? Kaitannya dengan bahwa Disnaker yang menjalankan amanah perlindungan tenaga kerja lokal. Silakan. Ya. Jadi untuk pelaksanaan perlindungan tenaga kerja lokal ini kami selalu mengimbau bagi karyawan ya memang harus rajin juga berkomunikasi, kemudian mencari juga, karena kami ada websitenya juga memberikan informasi lowongan. Jadi semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan website, kemudian Bading namanya ya. Ya, nanti bisa dilihat di bawah layar ini pemirsa. Iya, jadi nanti akan diberikan. Jadi itu harus rajin lah. Jadi mencari peluang itu namanya juga termasuk. Itu aja. Jadi supaya apa? Jadi kesempatan yang sudah ada nih, yang lowongan-lowongan yang diberikan seperti FAD kemarin ada lagi. Kemudian artinya semua lowongan yang ada berkaitan rekrutmen maupun pelatihan ada di website itu. Iya, ada. Artinya masyarakat tinggal rajin-rajin aja mantauin website itu lah ya. Karena di situ ada kesempatan yang satu orang pun diumumkan. Jadi itu supaya masyarakat betul-betul diserap lah tenaga kerjanya. Apalagi harga batu bara ini sudah mulai naik lagi. Tertinggi sepanjang kemarin dikirimi teman-teman wartawan sudah $206 per metrik ton. Nanti sudah makin ini, mudah-mudahan nanti ada lagi, saya dengar ada lagi kontraktor baru, tapi ini belum baru informasi aja. Mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja kita, sehingga nanti pencari kerja sekarang sudah 4.000, mulai Januari sampai Agustus kemarin 4.900 sekian pencari kerjanya. Yang lowongannya kalau tidak salah nanti di Penta ya, untuk pastinya 1.114. 1/4 lah ya. Ya, jadi itu lowongan yang tersedia itu. Untuk satu lowongan diperebutkan 4 orang. Gitu kan. Itu ya, mudah-mudahan nanti bisa maksimal lah nanti setelah ada tambang-tambang lagi yang dibuka, kemudian ada dengan harga batu bara yang tertinggi ini. Menggeliat lagi lowongan, tentu otomatis mudah-mudahan jadi terbuka. Jadi kami selalu memantau juga, ada juga
bukan melalui pengumuman di kecamatan, kami pantau juga supaya maksimal lah dimanfaatkan tenaga kerja yang lingkar tambang. Oke. Kemudian Baik Pak juga Jun, lingkar tambang juga. itu aja dulu. Oke. Saya pikir cukup ya, bahwa dengan wawancara ini semoga semua pihak, utamanya masyarakat Berau, jelas bahwa Perda nomor 8 2018 itu sudah dan dalam proses pengawalan yang ketat oleh Dinas Tenaga Kerja Berau, dipantau untuk dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha dan perusahaan yang bergerak di Kabupaten. Jadi kami mohon bimbingan dan kritikan kalau ada yang kurang dari kami, supaya langsung diberikan informasi apa yang menjadi kekurangan, supaya kami bisa memperbaiki lah ke depannya. Oke, siap. Karena kita ini kan tidak lepas dari kekurangan. Iya, betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kami mohon kritikan, masukan supaya nanti lebih baik lah ke depannya. Siap. Baik, terima kasih Pak Jun, Pak Koji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Pak. Ya, amin.